Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa ya di 1 Muharram 1443. Temanya adalah kedahsyatan lafaz basmalah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya. Tadi masih ada pertanyaan yang nyangkut sama guru kita Ustadz Syam. Langsung Tentang aja apa kita minta tuh? dijawab nih Ustadz Syam. Siap. Ya berbicara masalah tentang basmalah ini katanya bisa menjadi penggugur dosa atau penghapus dosa. Terus doa yang seperti apa atau mungkin dosa yang seperti apa yang bisa digugurkan? Terus apakah semua dosa bisa atau hanya doa-doa tertentu aja Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau ditanyakan apakah lafal Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi penggugur dosa, maka dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kesungguhan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian dalam riwayat lain, jadi banyak yang redaksi-redaksi yang senada dengan ini. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ada yang menyebutkan dosa-dosa kecil, ada yang menyebutkan tidak peduli dosa kecil ataupun dosa besar, jikalau mereka memahami lalu mereka mendalami makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, lalu membacanya di segala setiap perbuatannya, segala pekerjaannya, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang baru-baru. Subhanallah. Yang kedua, dalam riwayat disebutkan mengkatabah, siapa yang menulis Bismillah, dia menulis Bismillah dengan dalam rangka fajawwada, dia memperbaiki tulisannya, memperindah tulisannya, ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu juga akan diampuni dosanya. Subhanallah, bukan membaca, bukan hanya membaca tapi menulis Bismillah dengan tulisan indah dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita fahami bahwasanya Bismillah itu termasuk daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim, ayat-ayat Allah itu perlu diagungkan. Makanya kami tidak menyarankan menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim pada undangan. Kenapa? Karena biasanya undangan itu setelah acara lewat biasanya dibuang. Maka dia berada di bawah. Maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim biasanya berada di bawah, berarti kita tidak mengagungkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka biasanya Bismillah itu dibikin kaligrafi yang indah lalu di dinding di tempat yang tinggi. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika traveling ke surga, diajak main ke surga sama Jibril Alaihissalam, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sungai yang airnya ada madu, ada susu, kemudian ada anggur, kemudian ada yang tawar. Kemudian Jibril Alaihissalam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tidakkah engkau penasaran dari mana ini mengalir sungai-sungai ini? Ada yang susu, ada yang madu, ada yang anggur, ada yang tawar. Maka Rasulullah, kalau aku diajak ya ayo gitu. Maka diajak oleh Jibril Alaihissalam untuk melihat satu kubah yang sangat indah dari intan berlian. Kemudian Rasulullah diajak masuk ke dalamnya. Ternyata air-air itu mengalir daripada setiap bulatan-bulatan yang ada di tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama disebutkan dalam riwayat, jadi kalau ulama menulis itu biasanya dimulai dengan titik Bismillah. Kemudian mimnya itu ada bulatannya, mim yang menggunakan bulatan. Itu bulatan yang pertama. Allahi, Allahnya, huruf ha-nya itu ada bulatannya lagi. Ar-Rahmani, huruf mimnya ada bulatannya lagi. Ar-Rahimi, huruf mimnya lagi yang terakhir itu ada bulatannya lagi. Maka 4 bulatan ini dari situlah mengalir sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi menuliskannya pun bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Namun ternyata jangan juga udah nulis Bismillah nggak sholat-sholat, udah baca Bismillah nggak sholat, nggak ibadah, itu beda lagi ceritanya. Jadi kita harus memahami ternyata ada amalan-amalan singkat yang bisa membuat kita terampuni dosanya. Di antaranya istighfar. Coba astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 1 menit bisa 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu 1 menit bisa berapa kali. Maka subhanallah bisa diampunkan dosa-dosanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Nah ini buat jamaah yang Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang dahsyatnya basmalah. Ini dia tayangannya nih. Aduh, sakit nih. Makanya
Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu benjol juga, Ra. Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ini Masya Allah luar biasa ya Ustadz Bani nih. Kita ada pertanyaan juga nih. Apakah benar bahwa kita atau mungkin jika kita tidak mengucapkan bismillah sebelum makan itu katanya setan itu akan ikut menyantap makanan kita. Dan apakah benar juga dalam Islam itu basmalah menghindari dari gangguan syaitan? Lalu apa nih atau apa yang harus kita lakukan jika kita lupa mengucapkan basmalah? Apa yang akan terjadi? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih pertanyaan Mas Fadli. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan dimanapun berada para syekh dan guru-guru kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul sekali ketika kita tidak membaca basmalah sebelum menyantap makanan, maka setan ikut makan. Dalam riwayat Abu Daud Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan la yastahillu ta'am alladzi lam yudhkarismullahi alaih." Sesungguhnya setan akan menghalalkan makanan, maksudnya ikutan makan ketika makanan itu tidak dibacakan bismillah sebelum memakannya. Tapi yang dimaksud setan ikut makan di sini itu bukan secara harfiah dia ikut makan sama kita. Sehingga ada guyonan yang enggak betul nih Mas Fadli, mohon maaf. Ada yang bilang, Ustadz saya sengaja sebelum makan saya enggak baca bismillah. Biar setan ikut makan. Tapi pas minum saya baca bismillah biar keselak-keselak tuh setan. Saya pernah dengar guyonan itu Dengar ya? dari Mas Fadli. Enak aja saya lagi kena. Itu tidak benar. Kenapa? Karena yang dimaksud setan ikut makan berarti hilang keberkahannya dan bisa mendatangkan madarat. Makanya Rasul dalam hadis yang lain menyatakan, wadhkurusmallahi alaih. Sebutlah nama Allah sebelum kau makan, yubarak lakum fi. Maka makan itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya boleh sederhana, tapi bisa mendatangkan kesehatan dan kebugaran. Makan lauknya biasa-biasa saja, tapi dibawa aktivitas kuat satu hari. Sementara ada Masya orang Allah. makanannya mewah, baru selesai makan langsung ngantuk. Tidak berkah. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Ustadz kalau kita sebelum melakukan perjalanan, betulkah harus diawali dengan basmalah? Kalau kita baca bismillah nanti setan akan minggir, betul. Ya. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita keluar rumah mau pepergian, mau berangkat lalu baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah qila lahu hudita kufita wa wuqita. Kalau kita baca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, lalu dikatakan kepadanya, hudita, kau sudah mendapatkan hidayah, kau sudah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, dicukupi semua kebutuhanmu. Wa wuqita, kau akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan langsung pada minggir. Waduh, Masya Allah, dahsyat. Jadi penting tuh sebelum keluar rumah melakukan perjalanan kemanapun baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kayaknya gampang lah ya. Gampang, Setan minggir tuh, minggir setan. Tapi kalau Satpol PP nggak bisa minggir. Ya. Setan yang mikir ini, jangan kok manusia. Saya udah coba bismillah kok nggak mikir-mikir. Setan yang tidak bisa minggir. Maka kita baca bismillah, lalu bagaimana kalau lupa? Baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Baca bismillah awalnya dan akhirnya. Kalau kita lupa, Masya Itu Allah. katanya setan muntah tuh kalau misalnya kita makan lupa baca doa, terus terakhir kita baca tuh, ya Allah baru ingat Bismillahi awwalu wa akhiru, katanya itu muntah katanya, begitu. Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah menemukan riwayatnya. Nah, Yang itu- jelas begitu Rasul ajarkan kepada kita, lupa di awalnya, maka tetap baca di akhirnya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Iya, Wallahu Masya Allah. ta'ala Karena saya alam pernah dengar bissawab. gitu, teman saya juga bercanda gitu. Ya, saya sengaja lupa-lupain biar dia tersetan muntah, udah makan senang-senang katanya. Enggak gitu juga saya bilang konsepnya, ya kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Nah ini Masya Allah nih ya, pertanyaan banyak banget yang masuk ya ke Instagram Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja deh kita mempersingkat waktu, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita buka Instagram Islam itu Indah. Kita langsung masuk ke pertanyaan. Wah, ini di komen nih ya. Yang pertama kita bacakan ini dari Miss Van Fitriani. Assalamualaikum Ustadz. Di masjid ada imam yang tanpa bismillah langsung alhamdulillah. Nah, dan ada yang imam yang membaca bismillah. Yang jadi pertanyaan, ya mana yang saya ikuti? Karena setiap saya ditanya madhab, apa saya sendiri tidak tahu. Maksudnya apa ini madhab ya? Madhab, madhab. Oh mazhab, madhab ya. Mazhab maksudnya, iya benar-benar. Saya sendiri nggak tahu, kalau saya ingin ikut NU yang pakai bismillah, apa yang langsung alhamdulillah. Maaf Ustadz ya, dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Dia waalaikumsalam. Wassalamualaikum harusnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Udah pertanyaannya bagus tapi nih. Ustadz Maulana jawab deh. Silakan. Ustadz Syam. Ya yang sering jadi imam. Yang menjadi concern ulama itu atau para fuqaha, yakni apakah Al-Fatihah itu basmalah termasuk Al-Fatihah? Kalau termasuk Al-Fatihah maka wajib dibaca dalam sholat. Maka inilah yang menjadi pendapat ulama Syafi'iyah, dan ulama Syafi'iyah dipakai oleh NU. Jadi jangan mengatakan Imam Syafi'i itu NU atau Muhammadiyah. Tidak, karena duluan lahir Imam Syafi'i daripada NU. Jadi bukan masalah NU Muhammadiyahnya. Kita ikut mazhab Imam Syafi'i yang mewajibkan basmalah. Karena memasukkan basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Sedangkan surah Al-Fatihah adalah rukun. Sedangkan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwasanya dibaca itu sunnah. Termasuk daripada kalangan Hanafiyah. Mengatakan bahwa sunnah dibacakan, cuma dibacanya sir. Makanya kalau di Mekah itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di Indonesia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekedar perbedaan di lafaz basmalah. Jadi sebenarnya itu intinya adalah bismillahnya dibacain Mbak. Cuma dibacain. mungkin yang imam yang tadi Mbak bilang itu bacanya sir. Iya, tapi betul. nggak terlalu kencang. Tapi gitu enaknya ya. berjamaah ya udah ikut imam aja udah. Masya Allah, nggak usah ribet Mbak. Mbaknya insya Allah dapat pahala tetap. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan dari Novita Milina 2121. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Novita Milina 2121@gmail.com. Wah ini kayaknya minta di email atau gimana nih? Ya saya mau bertanya, apabila ada seseorang yang salah sebut bismillah, lalu saya mengingatkan, malah orang itu malah marah. Sekian terima kasih atas jawabannya. Cuma gitu doang pertanyaannya. Ya udah gak apa-apa dijawab Ustadz Maulana, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim, dalam mengingatkan orang kita harus juga ada tekniknya sebenarnya. Jangan pernah mengingatkan orang ketika itu dia banyak orang di situ. Nanti dia dipermalukan sebenarnya. Jadi cara mengingatkan terbaik kita ikuti Sayyidina Hasan dan Husain yang mengajarkan tentang wudhu kepada seorang kakek-kakek dengan menyuruh adiknya melakukan wudhu sama dengan si kakek-kakek itu. Kemudian Sayyidina Hasan menegur adiknya, enggak begitu caranya berwudhu, salah caramu, caranya begini. Jadi kalau mau mengingatkan gampang, contoh lagi makan dia tidak baca basmalah, kita Bismillahirrahmanirrahim atau naikkan tangan berdoa. Oh iya ya, jadi dia terasa tertegur dengan cara keteladanan, bukan dengan omongan, tapi dengan teknik adab. Masya Allah, jadi semuanya ada adabnya ya buat mbaknya, jadi buat negur jangan juga sampai mempermalukan kata Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, berbicara tentang masalah basmalah ini. Saya pernah dengar juga nih basmalah ini ditanya sama teman-teman, bisa nggak melariskan dagangan? Karena zaman sekarang ini banyak orang yang dagang nih saat PPKM gini. Waduh, ya kan. benar, Nah ini bagaimana Ustadz Bani, mohon izin penjelasannya. Wah ini rahasia sebenarnya Mas Bali nih. Rahasia? Iya. Rahasia siapa? Rahasia kita berdua. Akan Bukan kita diajak sampaikan aja. setelah yang satu ini insya Allah. Oh jadi Kan bukan penjelasannya pedagang ntar ini. ya. Penjelasannya ntar. Oke, Siap. dan di rumah jangan kemana-mana, siapa catatannya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini rahasia.